Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, di mana duduknya kita ini adalah sebuah pembahasan tentang Al-Quran. Yang disebut Al-Quran adalah susunan huruf yang berbaris sehingga bisa dibaca. Maka kita mengajak di sini bergabung di majelis kita ini adalah membaca huruf tanpa baris. Artinya makna huruf yang tidak dilampiri, tidak disertai oleh huruf-huruf baik sebelum maupun sesudah. Huruf yang terdiri daripada satu huruf itu ada bacaannya, atau orang menyebut lebih kepada maknanya. Maka inilah yang penting kita ketahui ketika kita mengenali huruf yang tidak disertai oleh huruf baik sebelum maupun sesudahnya. Apabila kita mengetahuinya daripada maknanya, maka kita akan lebih mudah. Apa yang menjadi mudah bagi kita, yaitu mudah bagi kita untuk memahami, sehingga akan lebih tepat dalam cara pengamalannya. Pada malam hari ini kita akan membuka awal pada halaman tentang ilmu huruf. Maka dasar ilmu huruf inilah yang penting kita ketahui dahulu, bahwasanya ini terjadi ketika Nabi kita sedang duduk santai bersama sepupu beliau, yaitu Ali. Ketika itu datang seorang Yahudi dan menanyakan tentang huruf di dalam Islam. Maka ketika itu Ali menyodorkan diri untuk bisa menjawab segala pertanyaan Yahudi. Disitulah Nabi kita berdoa agar semua yang dijawab oleh Ali itu adalah kokoh atau benar semuanya. Maka ketika Ali sudah selesai menjawab daripada semua pertanyaan seorang Yahudi tadi, Yahudi sangat kagum. Yahudi dengan derayan air mata mengakui kebenaran daripada Islam sendiri. Maka saat itulah Yahudi memeluk agama Islam. Nah, sementara kita orang Islam disibukkan dengan belajar membaca Al-Quran, kemudian pengamalannya pun adalah disibukkan dengan bacaan Al-Quran. Seolah-olah orang yang membaca Al-Quran disebut dengan mengamalkan Al-Quran. Yang disebut mengamalkan, kita ambil suatu analogi. Apabila suatu bacaan dengan sebutan makan, maka amalan makan itu adalah menyuap sesuatu, dikunyah dan ditelan. Itu disebut dengan amalan makan. Tapi kalau orang membaca makan, belum tentu ia makan. Artinya orang yang membaca belum tentu mengamalkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Dari sinilah ilmu huruf ini. Kalau kita menguasai daripada semua huruf di dalam huruf hijaiyah, huruf hijaiyah ada 30. Ada yang 29 mengatakan ada yang 30. Namun dari 6.666 ayat itu terdiri daripada 1.250.000 huruf di dalam Al-Quran. Pecahannya itu. Mari kita bahas pada kitab tentang makna dan letak huruf pada diri. Di sini di halaman 264. Jadi kalau ada yang berisi bukunya,
pada halaman 286 nya agak mundur ya, dan halaman cuman penulisan halaman aja. Jadi pada halaman 264 ini diberi judul, konteks di atasnya adalah letak dan sifat huruf pada tubuh manusia, agar dipahami kita semua, jangan sampai menjadi paham yang salah. Ini untuk mempermudah bagi kita mengenal bacaan Al-Quran, mengenali diri yang membaca Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi pemberian judul letak dan sifat huruf pada tubuh manusia itu jangan diartikan nanti seolah-olah kita mencari huruf pada diri manusia. Ini simpul. Contoh, di sini diterangkan huruf alif letak pada tubuh disebut pada hidup. Kemudian sifat-sifat huruf atau makna huruf itu sendiri, alif itu bermakna ismullah, nama, atau sebagai simbol Allah yang Maha Esa. Simbol. Kita ambil sebuah amsal. Indonesia ini lambangnya merah putih, ya, lambangnya merah putih. Ketika yang berwarna merah dan putih yang disebut bendera berada di Banjarbaru, maka Banjarbaru adalah Indonesia. Ketika berada di Sumatera, maka Sumatera pun adalah Indonesia. Satu kesatuan. Inilah yang disebut dengan simbol Allah yang Maha Esa, bahwa alif itu simbol daripada pemiliknya, simbolnya. Maka pada tubuh manusia ada banyak anggota tubuh. Kemudian susunan tubuh manusia yang terdiri daripada kulit dan darah dan sebagainya banyak membentuk nama dan rupa. Kulit dan daging dan tulang berbentuk tangan, berbentuk mata, berbentuk telinga, berbentuk kaki, jari-jari kaki, jari-jari tangan. Itu semua. Inilah bahwa daripada kesemuanya itu terhimpun pada hidung. Simbolnya terhimpun pada hidung, yaitu napas. Itu yang dimaksud. Jadi untuk mempermudah, mari kita langsung, karena pembahasan ini untuk mempermudah bagaimana pemahaman kita tentang huruf alif. Huruf alif udah penulis agak miring, boleh. Simbol Allah Maha Esa. Diterangkan bahwa huruf alif simbol Allah yang Maha Esa pada diri, letak pada diri atau pada tubuh adalah hidup. Coba kita disebutkan alif letak pada hidup. Yang diperhatikan itu jangan hidungnya, ya. Kenapa simbol ini diletakkan pada hidung? Karena hidung adalah tempat keluar masuk napas. Tempat keluar masuk napas. Apabila napas keluar kemudian tidak masuk lagi, apa yang terjadi? Kalau bahasa manusia, mati. Kemudian napas masuk tapi tidak keluar, apa yang terjadi? Mati juga. Maka simbol ini adalah tempat
keluarnya masuk, inilah yang disebut dengan af'al perbuatan. Nah, kita contohkan, ketika tangan bergerak, kita akan menuduh tangan itulah yang bergerak. Sekarang kita ambil nafas yang ada pada hidung, keluarkan atau tahan, jangan ada pergerakan. Bisakah tangan ini bergerak? Maka geraknya tangan adalah wujudnya nafas kita berbentuk tangan tadi yang bergerak. Kemudian ketika kaki bergerak, gerak siapa? Af'alnya. Af'alnya itulah disebut dengan jadi ini semuanya yang bergerak. Af'alnya. Af'alnya adalah pada roh, nafas, nyawa. Ketika tangan bergerak, itulah gerak nafas, gerak nyawa. Tapi kan bentuknya nafas ini berarti apa yang kita lihat itulah wujudnya nafas. Kaki bergerak, ketika mata pun melihat, gerak siapa? Penglihatan siapa? Berarti roh lah yang melihat. Semua pekerjaan daripada roh. Inilah yang disebut dengan simbol Allah yang Maha Esa. Ada lagi yang lain. Coba kita rasakan. Ketika mata melihat, kalau kita meyakini mata yang melihat, cabut rohnya. Berarti siapa yang melihat? Roh. Ketika tangan bergerak, kita meyakini tangan yang bergerak, cabut rohnya. Bisakah bergerak? Berarti gerak roh semua. Itulah yang disebut dengan af'alnya. Nah, tujuannya apa sih? Karena di dalam sholat ada ancaman dengan neraka wahid. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Di mana kejinya? Ketika orang sholat, Allahu Akbar, lidah berkata, telinga mendengar, tangan mengangkat, ternyata terpisah-pisah. Tangan yang mengangkat, lidah yang berkata, hati yang menetapkan. Kan terpisah-pisah. Sesungguhnya gerak tangan, kalimat yang diucapkan oleh lidah, itu semuanya adalah roh. Sekarang kalau berada pada titik roh, dia semua. Mana sang penyembah? Sang penyembah itu adalah sebutannya yang menyembah. Kemudian adalah yang disembah. Ada yang disembah. Maka tidak ada sholat, tidak ada sembahyang lagi. Harus, inilah yang disebut ma'rifat. Ketika ia sholat, tidak ada keakuan lagi atas dirinya di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Yang disebut dengan keji, ketika ia sholat ataupun di luar sholat, ada keakuan. Ketika tangan bergerak, tangan yang mengakui bergerak. Ketika telinga mendengar, telinga yang mengakui ia yang mendengar. Ketika lidah berkata, lidah yang mengakui ia yang berkata. Inilah yang disebut dengan keji. Keji itu kan luar biasa. Orang yang keji itu kalau disebut dengan membunuh itu kan termasuk perbuatan keji. Artinya mematikan. Maka istilah ketika lidah berkata, lidah yang mengakui siapa yang dibunuh. Tuh, membunuh
mematikan Tuhan. Ketika tangan bergerak, tangan yang mengakui, tanganlah yang bergerak. Siapa yang dibunuh? Kita telah melakukan pembunuhan. Sifat Allah yang dibunuh, roh. Apa yang disebut munkar? Munkar adalah pengingkaran yang nyata. Allahu Akbar. Tangan sudah mengakui ia yang bergerak. Maka pengingkaran inilah meniadakan Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan. Rasakan. Maka huruf alif adalah tonggak menjadikan huruf-huruf berikutnya. Di sini huruf alif, kalau ada simbol yang disebut dengan nafas, inilah yang disebut dengan diri sebenarnya. Diri inilah yang bakal lakukan ini semua. Adapun huruf-huruf berikutnya itu adalah perangkat daripada huruf alif. Perangkat diri, perangkat daripada nafas, perangkat daripada roh. Jadi alif ini tonggak semua nih. Setelah huruf alif ada ba dan seterusnya, itu adalah perangkat daripada huruf alif. Itu perangkatnya. Contoh, ini musalla. Berarti musalla itu disebut dengan huruf alif. Musalla itu simbolnya adalah alif. Kita ambil analogi yang lain itu. Kemudian huruf-huruf yang lain kita ambil. Ada tiangnya, ada dindingnya, ada jendelanya. Itulah perangkat daripada huruf alif, perangkat diri. Nah sekarang kita amalkan huruf alif. Tadi kita orang yang membaca Al-Quran, apakah tentu atau dipastikan ia sedang mengamalkan Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada yang diperintahkan atau ada sebutannya. Boleh kita ambil suatu amsal dalam Al-Quran yang sering dan banyak orang mengamalkannya. Contoh, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu dibaca, diulah zikir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dizikirkan, dibaca. Apakah ia mengamalkan Al-Quran? Sedangkan ayat itu Allah memberitahukan bahwa dia dan malaikat bersalawat atas Nabi, atas Nur. Kemudian diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau dengan sebenar-benarnya. Artinya dengan bersungguh-sungguh. Maka apa? Di dalam ayat tadi itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, itu yang kita ambil. Amalkanlah, ikuti aku, kata Allah. Dukunglah roh atau nurku. Kenapa? Karena rohku ini sudah berubah menjadi kulit, daging, tulang belulang, berbentuk insan. Nah, ketika penggunaan batang tubuh dan nyawa di dalam tubuh kita, inilah yang disebut dengan sholawat. Maka ketika kita sholat, puasa dan sebagainya, perbuatan baik apa saja, semuanya itulah yang disebut dengan sholat. Itulah yang mengamalkan Al-Quran. Maka orang yang membaca Innallaha wa malaikatahu yusallu, yang diolah zikir, kita tidak berani itu menyebut orang sedang mengamalkan Al-Quran, tapi kita hanya menyebut orang ini sedang membaca bacaan Al-Quran. Di situ kita berani baca. Kemudian tujuan daripada huruf alif tadi meleburkan keakuan yang nyata. Kita paham ya. Di dalam sholat itu pernahlah kita mengalami rasa keakuan di dalam diri yang sulit dihapuskan. Fakta di dunia ini, ya, yang hanya memahami huruf alif ini ketika ada huruf sebelum dan sesudahnya. Ketika huruf alif ini ada huruf pendamping sehingga menjadi kata, sehingga menjadi kalimat, barulah dipahami. Inilah yang disebut dengan syariat atau hukum. Kalau bagaimana kita mengamalkan huruf alif yang tidak disertai dengan huruf-huruf yang lain tanpa ada baris? Kita ambil bahwa makna huruf alif ini adalah simbol daripada Allah yang Maha Esa. Dan ini letaknya adalah disebut dengan roh. Roh itu simbolnya dengan huruf alif.
siput. Sekarang melunturkan 3 lapisan hati yang membahayakan kita dari amarah, lawamah, mulhamah. Kita leburkan dengan 1 huruf. Ketika kita berdiri betul, bisakah kita berdiri betul tanpa adanya nyawa? Maka berdirinya kita tentu karena adanya nyawa. Nyawa apa? Ternyata adalah roh. Maka siapa yang berdiri? Munculkan seperti itu. Siapa yang berdiri? Adalah roh. Kemudian kita pandang dan rasakan dari kulit, daging, seluruh susunan batang tubuh kita ini dari mana? Adalah daripada roh. Salah. Adakah yang lain? Adakah tangan yang menyembah? Adakah kaki yang menyembah? Adakah jiwa yang menyembah? Maka ini yang disebut dengan kada mau tadi orang sembahyang itu. Maka anta muktalah kaana kantaraka, inilah yang disebut nih yang melihat. Yang melihat tuh roh. Itu yang bertemu dengan Tuhan. Nah, kita rasakan sembahyang saat ini tadua kah? Bila tadua itu berarti kita sedang menyembah Tuhan. Ada yang disembah, ada yang menyembah. Bagaimana? Ini jangan tadua. Maka lebur kita inilah meleburkannya. Leburkan semua kepada roh. Ada lagi yang lain. Habis cerita. Nah, ketika kita tidak memahami, akan menimbulkan lapisan-lapisan hati yang banyak. Lalu muncul gambaran-gambaran lapisan hati itu naik kepada kejiwaan, ada pemikiran dan akal yang bereaksi. Sesungguhnya akal dan pikir adalah itu barometer pertama. Bila bertahan di situ, inilah yang disebut dengan tipu daya. Itu yang paling bahaya. Sekarang kita mari menggambarkan. Selama ini, benarkah sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar? Ya, benar ada. Apakah kita ini kadang merasa berbuat keji, tidak merasa berbuat munkar selama hidup? Rasakan di situ. Ketika ada keakuan, itu adalah kekejian. Ada keakuan itu keji yang sangat luar biasa di dalam sholat. Sikap di dalam kehidupan kita yang nyata dulu. Kita akan mengambil suatu perumpamaan. Si A adalah pelaku. A ini adalah pelaku. Ia mengerjakan yang disebut dengan sholat. Ini pelaku, maka sholat ini adalah disebut dengan jalan atau cara, atau disebut dengan syariat, atau disebut dengan perintah, atau disebut dengan hukum. Kewajiban. Kemudian kita bikin si B ini adalah pelaku. Ia mengerjakan suatu perbuatan yang buruk. Sholat, hukum, mabuk adalah hukum, atau disebut dengan perbuatan, atau disebut dengan af'al. Sama aja hukum ya, perbuatan. Kita timbang. Si A sedang sholat. Berarti si A ini ketika ia mengerjakan sholat, bisakah si A ini kita katakan pekerjaannya benar? Bisalah. Pekerjaan A benar. Atau kita ubah. So, hukumnya apa? Adalah pekerjaan yang benar. Mabuk hukumnya adalah
pekerjaan yang salah atau perbuatan yang salah. Nah, sekarang kita perbandingkan. Ini si A, berarti diri manusia. Ia sholat. Bisakah si A ini kita katakan ia pekerjaannya benar? Atau bisakah si A ini kita katakan pekerjaannya salah? Ya, bagaimana nih kita merumuskannya? Kalau hukum, apakah sholat itu perbuatan baik atau perbuatan salah atau perbuatan benar? Tentu sholat adalah perbuatan yang dibenarkan. Tapi orang yang mengerjakan sholat, bisakah ia kita benarkan? Gimana rasanya? Bisakah orang yang mengerjakan sholat kita benarkan? Kalau orang yang mengerjakan sholat kita benarkan, kenapa turun al-ma'u? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya kan? Ada dasar yang menolak itu. Artinya orang yang mengerjakan sholat, orang ini tidak bisa dituduh pekerjaannya benar atau dirinya baik atau dirinya benar. Cuman tuduhannya si A melakukan perbuatan benar. Kita tidak akan menuduh si A kelakuannya benar atau baik. Ada banyak kita. Sekarang kita balik. Si B sedang mabuk. Mabuk pekerjaan apa? Pekerjaan yang salah. Maka kita tuduh si B melakukan pekerjaan yang salah. Sekarang bisakah kita mengatakan bahwa si B pekerjaan si B adalah salah? Tuh. Jadi kita tidak kelimat kita. Kenapa kita buka? Selama ini kita hidup, ini amalan kita. Rasakan. Itu dia gawiannya kada baik. Kaki taruh. Apa gawian sini tuh? Wah, gawiannya ya kada baik lah. Ya, menuduh si B gawiannya kada baik. Padahal si B melakukan gawian yang salah. Tapi ketika si B melakukan gawian yang salah, kalau si B yang dituduh melakukan gawiannya salah, cabut rohnya. Siapa yang begawi? Kawal begawi. Itu dalam hal. Nah sekarang kita mengambil suatu perbandingan ini karena puluhan tahun orang-orang yang memiliki ilmu hukum syariat di dalam hukum fikih Islam mengetahui satu hukum pun ia sudah menghukumi orang lain, bukan menghukumi apa yang orang lain kerjakan. Kita di dalam beramal itu harus meyakini dahulu apa yang kita kerjakan itu tahu benar atau salah. Tapi jangan menjadikan diri kita tuh orang yang paling benar. Kita akui, kita mengerjakan pekerjaan yang benar, tapi kita kadang merasa kita ini orang yang benar. Tuh, rasakan itu selama ini. Di sini kita akan mengupas perbedaan antar organisasi di dalam Islam. Berapa hampir ratusan tahun, mungkin lebih, NU Muhammadiyah saling bertengkar, saling menuduh. Dengan ormas yang lain sama. Itu luar biasa. Salah, bubuhanang salah. Kalau kita berani mengatakan si B salah, ya kan? Yang membuat kelakuan si B ini siapa? Lalu siapa yang kita salahkan akhirnya? Inilah keji.
dan munkarnya kita. Karena memahami Al-Quran hanya dari segi bacaan. Inilah pentingnya kita memahami Al-Quran itu kepada hurufnya. Kita tidak mengatakan si B ini melakukan pekerjaan yang benar. Kita mengatakan si B melakukan pekerjaan yang salah. Iya, tapi kita tidak menuduh si B yang salah. Itu harusnya kita rasakan juga. Perbedaan hukum keyakinan di dalam Islam itu banyak. Ada yang beusali dengan huruf dadanya, ada yang beusali tapi tidak ada huruf dan suara. Adakah di muka bumi ini yang beragama Islam sholat tidak memiliki niat? Semua baik NU, Muhammadiyah, LDI dan sebagainya, semua sholat itu rukunnya jumlahnya 13 itu sama sebenarnya. Yang pertama niat. Maka baik NU, Muhammadiyah dan sebagainya semuanya pasti memiliki niat. Cuma cara niat yang berbeda. Nah, tuduhan ini sering acap kali kita dengar. Bubuhan Muhammadiyah sampai yang kada berniat. Berarti rukun Islam rukun sholat di dalam Muhammadiyah cuma 12 lah. Tidak bisa dituduh. Kemudian NU dituduh lagi. Sembahyangnya kada sah karena beusali. Usali itu kan artinya bacaannya. Nah, disinilah perbedaan amaliyah, perbedaan grad yang menutup menjadi hijab bagi kita. Ketika kita sholat merasa benar, orang lain salah, disitulah amal kita habis. Kita ini berbersihan. Dengan huruf alif sabiji harus menjadi benar-benar bersih. Jadi inti dari pengamalan huruf alif ini, apapun yang terlihat berasal daripada roh. Setelah masuk ke dalam batang tubuh menjadi nyawa. Dibuktikan dengan adanya angin yang keluar yang disebut dengan napas. Ini dia orangnya. Nah, kita rasakan. Jadi gerakan itu adalah bentuk daripada roh. Maka perbedaan antara si B dengan si A ini adalah wujud daripada roh, bentuk nafas. Ini wujudnya mabuk, ini wujudnya sholat. Dua-duanya. Maka yang berwujud sholat, ku anpus, jaga dirimu. Yang berwujud mabuk, ku anpus, masing-masing jaga dirimu. Jangan ini sibuk ngurusi si B. Apalagi di dalam sama-sama sholat, beda di dalam keyakinan, bacaan dan sebagainya, saling bertengkar. Allah tegas sudah menyatakan, aku tidak menanyakan amalan orang lain kepadamu. Kenapa kita harus sibuk? Ketika kita pahami huruf alif sebiji, ternyata alif adalah roh, maka wujudnya daripada roh inilah yang disebut dengan hukum. Wujudnya, ini salah, ini benar, itu wujud daripada roh. Jangan menyalahkan rohnya, tapi tuduhlah roh itu berwujud. Yang salah roh berwujud, yang benar bukan rohnya yang salah. Rasakan, kita amalkan, khayalkan atau tingkatkan tafakur kita itu di dalam sholat tadua masih kada. Allahu Akbar, adakah yang disembah masih? Allahu Akbar, merasa menyembahkah kita masih? Kalau sudah berada di titik roh nih, tema perasaan kita adalah kita rasakan itu. Jadi kita sembahyang itu kenapa Allah tuh menginformasikan, mencegah kekejian dan kemungkaran itu kenapa? Ketika ayat ini hanya dipahami dengan kekejian itu, membunuh, fitnah dan sebagainya, kemungkaran itu disebut dengan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Al-Quran. Itu kejadian mungkar secara tafsir dan bacaan. Tapi al-ma'um turun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ia mengatakan orang yang sholat lalai di dalam sholatnya. Sholat itu bertemu. Bagaimana cara bertemu?
mengenali diri sampai kepada roh, berarti bertemu. Sedangkan ini masih terhijab, nah itu keji yang sangat luar biasa. Berapa puluh tahun kita sholat, semakin ilmu kita kuasai, semakin merasa benar diri kita. Apa aja orang lain salah terus. Begitu sebaliknya, semua ormas itu sama, merasa benar. Duduk kemana aja pasti merasa benar. Apalagi ormas-ormas atau organisasi-organisasi yang tidak bersifat keagamaan, merasa hebatnya, rasa keakuan diri yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita harus memahami huruf alif yang sebenar-benarnya, alif yang dijadikan simbol Allah yang Maha Esa. Makanya wa'bud rabbuka. Sebelum sholat, sebelum bertemu, esakan dahulu, leburkan ke dalam huruf alif dulu kita. Wa'bud rabbuka, esakan dulu siapa diri kita, geraknya siapa, yang berkata siapa, yang mendengar siapa. Tidak ada lagi yang lain. Kenapa? Ketika jad menghembuskan roh, anak antallah, semuanya ini ukurannya belum jadi kulit daging dan berbentuk manusia ini sudah. Maka inilah ibadah sudah jadi manusia, jadi A, jadi B, kada ingat lagi dengan nama saya. Tuh, rasa ketika sedang bahagia, ketika sedang sakit, rasakan di situ. Sakit tambah parah karena apa? Tuh, kada ingat dengan asal. Bahagia tambah terjerumus karena kada ingat, merasakan. Kita rasakan di situ. Huruf alif kalau disebutkan pada hidung, kita ulang bahwa simbol ditempatkan pada tempat keluar masuk napas itu, maka simbol dari kehidupan. Orang yang hidup, ia akan mempunyai kodrat dan iradah, ada kelakuan. Maka sesungguhnya semua itu adalah pekerjaan roh. Kalau diri manusia adalah pekerjaan napas. Kalau kita mau menghayalkan, kalau sudah boleh aja kita dari tingkat menghayal baru kita yakini. Jangan lagi sampai yang masih kedua, masih ada kegelisahan lah, ada keluh kesah kita lah dalam hidup kita. Kembalikan, karena bisakah kalau kesah itu hilang? Kada bisa. Misalnya luka, kan rasanya pedih. Bisakah pedih itu hilang? Ketika kita kembalikan kepada roh, kada bisa hilang. Alim kayak bahagia manusia, rasa bahagia itu bisa hilang juga. Rasa susah itu bisa hilang ketika kita mengetahui lebur kepada roh, bisa hilang. Kada akan hilang. Karena roh berwujud kulit dan daging, roh berwujud kulit dan daging, ini wujud. Maka susah senang itu adalah wujud, kada bisa hilang. Di sini perintahnya adalah jangan ada keakuan. Allah itu kan butuh pengakuan. Kalau kita luka padi, beristighfar, astagfirullah, inya juga hilang lah kira padi nang debat luka tadi, bisa lah hilang. Kada hilang. Cuma kita mengembalikan rasa pedih itu yang merasakan ini, membuat ini semua tetap ada. Itu maksudnya tetap ada, tapi kita ada lagi inya-inya yang merasa. Akhirnya apa? Di dalam merasakan rasa sakit itu kita tidak tersesat, kita tidak kecil, kita tidak munkar. Ketika kita sholat, merasa aku nang sembahyang, bacaan baik, merasa aku yang bacaan, merasa telinga yang mendengar tuh, kada kembali kepada roh, ini keji dan munkar, pengakuan. Itu yang Allah butuhkan. Ketika kita berbuat salah, apa yang Allah butuhkan? Ya Allah, aku melakukan pekerjaan yang
salah. Jangan membuat ya Allah aku telah salah. Kenapa dia Tuhan yang pada salah? Namun dia salah menyalahkan aku. Kawal kahit mampu. Kalau rohnya ada kalau kamu mampu, kenapa dia pada salah? Allah memerlukan ya Allah aku telah melakukan perbuatan yang salah. Rasakan situ. Di mana perbedaannya ketika kita mengakui ya Allah aku telah salah. Diri kita mengajar Tuhan, nang maulah engkau aku yang mencipta aku, engkau bisa bergerak rohku. Bapak ada salah. Sama menyalahkan tukang ulah. Saya rasakan pengakuan itu kan aku telah lupa. Ana antawa. Aku telah lupa. Mengerjakan artinya kelakuannya itu adalah kelakuan yang disebut dengan lupa. Ia telah melakukan perbuatan salah. Aku melakukan perbuatan yang benar, tapi aku tidak berani berkata benar, aku tidak berani berkata salah. Karena hukum pada roh tidak ada salah, tidak ada benar. Yang ada hukum pada roh, aku adalah engkau, bukan salah. Kada mau salah. Aku adalah engkau. Ini sudah pengakuan, ini sudah suci, sudah sebelum jadi pelaku roh ini sudah disucikan. Kada ada lagi mau lupa. Ketika sudah berwujud inilah tampak dunia banyak. Nah disinilah mulai muncul kecenderungan, akhirnya banyak doa-doa di dalam sholat itu minta hindarkan dari fitnah kehidupan. Orang fitnah kehidupan itu bahasanya dipitnah orang yang kada bujur ya, dipadahkan orang melakukan ini, dipadahkan itu fitnah kehidupan. Fitnah dajjal, membayangkan dajjal yang turun ke fitnah kubur, masalah ajat kubur dibicarakan, ya kan? Banyak tuh. Padahal bukan itu. Fitnah dunia, masalah keduniaan, padahal apa? Tuh, keakuan diri ini nah kada sampai. Itu makanya fitnah kehidupan, merasa aku yang hidup, merasa tangan yang bergerak, tuh fitnah kehidupan. Ya kan? Siapa yang bergerak tangan, ujar kulit lain, aku nang bagara. Tuh. Ujar kulit, ujar daging pulang lain, aku nang bagara. Karena ada kulit, daging dan tulang peran sertanya banyak, saling mengaku. Tangan adalah nama keseluruhan pula. Dan nama di dalam nama, nama yang bernama, masuk ke dalam, saling membuat pengakuan. Tuh, itu orangnya fitnah kehidupan, fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah kubur. Diri kita sudah kubur seikungan. Jadi kita rasakan huruf sebiji kita kalau langsung kepada huruf ba ini dah hanya boleh di dalam satu pertemuan, karena huruf ba itu bentuknya tuh sebiji aja, ya kan? Bentuknya sebiji aja. Nah, sama itu. Jadi ini kita bikin di dalam satu pertemuan. Ketika roh dihembuskan, kita gambarkan. Ketika roh dihembuskan, maka Allah berikan perangkat kepada roh, atau kita bahasa huruf boleh. Allah berikan perangkat kepada huruf alif ini dengan huruf ini. Nah, belum bertitik lagi. Belum lagi bertitik. Ini yang disebut dengan ini rongga atau bola nih. Ya karena itu mata lah kita sebut. Nah, bentuknya masih ini. Nih, dibentuk itu disebut bak ada juga, tak ada juga, sak ada juga. Ketika roh dihembuskan, dari mana sejarahnya? Karena ditanya roh, man anta, man ana. Ketika roh menjawab ana antallah, ana antallah,
ia melihat disebut dengan huruf ba. Maka pengakuan anak antallahnya itu langsung disebut dengan titik dua. Maka selesai pengakuan anak antallah itu langsung titik 3 dikokohkan. Itu ceritanya. Gambaran nantinya susunan daripada setelah huruf alif, ba, ta, dan sa. Kita akan jelaskan 3 huruf ini di dalam satu pertemuan. Cuma kita pahamkan dahulu di dalam huruf alif ini, mengamalkan huruf alif ini bagaimana di dalam kehidupan kita. Jangan hanya diterapkan ketika sholat, tapi huruf alif ini melekat selama napas masih berhembus. Maka amalan huruf alif tidak bisa terhijab oleh apapun. Kalau waktu sembahyang aja hanya ingat. Maka yang paling hebatnya diri kita itu tidak hanya pada waktu sholat. Kan pernah ditanyakan amalan apa yang paling baik? Sholat bukan, puasa bukan. Ya, semua amalan yang kita kerjakan Allah tidak mengakui. Apa sih yang Allah sukai dari perbuatan baik kita? Sholat bukan, puasa bukan, haji bukan. Apa? Ketika melakukan perbuatan baik dengan orang lain. Nah, maka huruf alif ini amalannya selama napas berhembus. Bagaimana perbuatan baik kepada orang lain ketika kita sedang sholat, melihat orang yang mengerjakan mabuk, kita kadang menyalahkan orang ini salah, tapi kita menyatakan orang ini melakukan pekerjaan yang salah, tapi kita kadang menyalahkan orangnya. Itu ngarannya perbuatan atau amal yang paling Allah sukai. Pinandu masih lawan aku ya Tuhan, Ana Antallah. Itu amal yang paling baik. Ketika melihat orang sholat, ini sama-sama. Ketika melihat orang yang sedang sholat, kita menyatakan si A melakukan perbuatan yang benar, tapi kita tidak menyatakan orang ini adalah orang yang benar. Kenapa? Karena ini adalah roh. Di dalam roh jangan ada benar, jangan ada salah. Karena ini sudah ketentuan. Jadi amalan yang paling Allah suka itu semua tidak ada hijab, walaupun 1 atau setengah detik pun lupa dengannya. Itu maksudnya. Maka perbuatan itu diuji dengan makhluk di dalam makhluk. Tuh kita rasakan di situ. Melihat nasi, melihat wadah, melihat banyu, minuman apa semua, pinandulah masih lawan Tuhan. Kadang-kadang melihat duit, ada pinandu lagi lawan Tuhan. Melihat nasi, kadang pinandu juga lawan Tuhan juga. Tuh, itu marahnya keji dan munkar terus. Ditafsirkan keji dan munkar perbuatan yang jelas membunuh, ya kan? Memfitnah, padahal yang terselubung kita menggunakan kehidupan napas kita itu menuduh, menyangka. Inilah di dalam Al-Quran, janganlah engkau membuat prasangka. Maka ada suatu bahasa, janganlah berprasangka buruknya. Padahal itu janganlah membuat prasangka. Contoh orang yang membuat prasangka, ketika melihat si A sedang sholat, ia menyangka si A ini baik, ia menyangka si A ini benar. Ya, banyak yang menyangka. Inilah makanya jangan membuat prasangka. Ketika melihat orang sedang mabuk, kita mengatakan orang ini ahli neraka. Itu namanya membuat prasangka. Jadi kita di tahap pembersihan, benar-benar tahap pembersihan gitu.
Kita diuji di dalam kehidupan bersosial masyarakat itu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bagaimana penentuan akal dan pikir. Kesempurnaan diri kita gunakan akal dan pikir untuk menembus kepada roh, kepadanya kita gunakan. Pandang apapun kita pandang, dengar apapun yang kita dengar, luburkan. Itu. Jadi kita rasakan itu. Apalagi di dalam sholat, ada surah yang dibaca, ada gerakan rukunya, ada gerakan sujudnya. Nah, rasakan ada yang disembah lagi gitu. Rasakan deh kita di situ. Itu yang lebih utama kita di situ. Mungkin ini yang kita sampaikan karena satu huruf daripada huruf alif adalah kita menyimpulkan merupakan simbol. Simbol itu adalah di mana huruf alif ini diletakkan pada hidung, maka simbol ini merupakan adalah alat daripada roh atau napas bagi tubuh kita atau nyawa bagi tubuh kita. Maka kesemuaan aktivitas yang kita lakukan, seluruh anggota tubuh kita yang disebut dengan diri terdiri, diri terberi, maka inilah kembali satu-satunya bahannya, geraknya adalah dia. Itu yang disebut dengan simbol keesaan. Tangan, ada lagi mengakui. Kenapa disebut tangan, ada yang mengakui kaki? Inilah yang dibahas. Kita sudah di video sebelumnya membahas surah Al-Jaziah. Pada suatu masa aku bangkitkan dari kematian berkelompok-kelompok untuk aku perlihatkan amalan. Tangan dituyuk tangan, batis dituyuk batis, nih tangan tuh pekerjaan engkau, tuh mata tuh pekerjaan engkau. Engkau merasa melihat mata pada waktu itu, tuh telinga engkau merasa mendengar, tuh tidak kembali pada suatu masa, tuh maksudnya. Jadi ini dibahas hanya dengan satu huruf alif, tuh maksud kita di situ. Jadi kita pahami huruf alif ini bagaimana meleburkan kita kepada semua apapun yang kita lihat, dengar, dan apa atau kita lakukan, ternyata hanya dengan satu huruf alif lebur semua. Maka huruf alif ini terletak pada kalimat manapun, apapun. Maka huruf-huruf yang ada baik sebelum dan sesudahnya adalah dia semua. Kita contohkan alhamdulillah, di mana ada huruf alifnya itu. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, karena Dia yang memuji, Dia yang dipuji, Dia sendiri, karena alif sudah itu maksudnya. Lam dari alif, ha dari alif. Ketika roh dihembuskan jadi makhluk, makhluk simbolnya adalah hayat, maka setiap yang hayat yang bertanggung jawab adalah jiwanya. Disebut dengan huruf mim. Setiap jiwa akan diperlihatkan, akan menerima balasan. Maka alif lagi muncul, alif lam lam ha ini adalah, inilah yang disebut dengan pelaku. Jadi kita kalau baca bila ada huruf alif ini menerangkan jangan ada lagi keakuan di antara semuanya itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan sama. Tuh, Ar-Rahman ada berapa? Siapa yang pengasih? Siapa yang dikasih? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sama jadinya. Jadi peran daripada huruf alif ini adalah penghitung semua huruf adalah daripada huruf alif. Maksudnya alif ini adalah dirinya, adonannya. Jadi setelah adonannya ada, nak diulah apakah semuanya ini perilaku huruf alif
Misalnya adonan diulah untuk itu adalah perilaku atau wujudnya adonan ini tadi. Diulah roti pisang itu adalah perilaku atau wujudnya daripada adonan ini juga adonannya. Nah, perangkatnya. Jadi kita ini hendak bentuknya nang lalakian kah, nang bibinian kah, nang tua kah, nang anom kah, semuanya daripada wujud daripada roh atau wujud daripada huruf alif. Maka yang wujud ini dihantarkan ke asal. Bila wujudnya benar, hantarkan ke asal tuh. Bila wujudnya salah, hantarkan ke wujudnya yang dihantarkan. Jangan membuat pengakuan aku salah di situ. Jadi kita bisa mengatur kalimat doa, bisa kita atur. Karena kita memahami selama ini ada yang disifat dengan sifat tawadu ya. Kalau orang mengenal huruf alif, paham dengan maknanya, di dalam pengamalannya otomatis orang ini disebut dengan sifat tawadu, rendah diri. Coba ya lihat orang yang tidak kita pandang ini menggawi gawian yang salah. Lihat aja bijaksananya seseorang itu kadang mau menyalahkan si manusianya tuh. Nah, ikam tadi menggawi gawian yang salah ya. Ikam tadi menggawi gawi apa tadi? Menjutan itu salah, tahu salah. Amang gawinya gimana tuh salahnya? Bahwa gawi itu yang dilakukannya adalah gawian salah, tapi ada perlu mengakuinya ia kalah. Yang cukup bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang salah. Itu yang kita ketika. Tambah yang sama ya. Ketika ruku terus ya karena ruku tuh. Jangan ada keakuan batang tubuh. Ketika sujud menyentuhkan 7 anggota, kenapa harus 7 anggota? Karena harus dikembalikan ke 7 anggotanya kepada roh, supaya jangan ada sesembahan lagi. Nah, jadi huruf alif si biji aja itu. Jadi huruf alif ini menghimpun daripada kesemua huruf-huruf itu kita meminat duit. Maka huruf alif kita simpulkan inilah diri yang seutuhnya atau diri yang sebenarnya itu ya huruf alif ini disebut dengan napas. Nah, nantinya kepada huruf ba ketika napas ini melihat, nah itu kan sifatnya, sifat daripada alif tadi. Kemudian tak ya sifatnya sok tak, dan setiap itu adalah wujud atau sifat daripada alif nanti juga semua kelakuannya juga. Itu maksudnya. Mungkin penjelasan singkat kita tentang huruf alif. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas 3 huruf sekaligus, yaitu ba, ta, dan sya. Insyaallah di dalam satu pertemuan. Kenapa harus kita bahas di dalam satu pertemuan? Karena ba, ta, dan satu bentuknya sama. Jadi ini harus dibahas dalam satu pertemuan 3 huruf. Nanti bagaimana nanti pertemuan antar huruf ke huruf, nah itu kita akan membahas setelah ke-30 huruf hijaiyah ini selesai. Karena pertemuan huruf dan huruf itu akan mempunyai sifat. Contoh, ketika huruf alif bertemu dengan huruf ba atau berdampingan dengan huruf ba, maka ini adalah mengarah kepada persaksian. Artinya tidak ada lagi seseorang itu bapada lupa. Kada ada lagi orang itu bapada, artinya kada melihat. Alif dan apabila alif dan ba ini adalah memperkuat. Jadi pelajaran ilmu huruf ini kita damping, nanti kita selang ketika sudah selesai konsep mandi 9. Maka huruf-huruf ini akan bisa kita ambil. Ketika kita sudah memahami huruf per huruf, di dalam mandi 9 ada banyak ayat, maka di dalam ayat itu ada banyak huruf. Mana kita cara mempertemukan ayat yang kita baca dan menghimpunkan dari kalimat itu ke dalam satu huruf. Tidak semua nanti kita himpun kepada satu huruf alif. Kenapa? Karena kita himpun dahulu wadahnya, misalnya huruf ta. Nah, di sini pemahaman yang mendalam terus kita akan masuk ke dalam ranah-ranah
di mana huruf-huruf ini akan kita fungsikan sesuai pada tempatnya dan sesuai pada tujuannya. Waktu, semua berkenaan dengan waktunya. Insyaallah kita akan sampai ke pembahasan yang lebih mendalam. Seperti biasa kita akan adakan tanya jawab, namun sebelumnya kita tutup dahulu kajian ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.